Oke, sambil nyatet ya, speaker pertama udah jalan Pak Deddy Budiman, sekarang speaker kedua sahabat saya Pak Hendy Rahmat. Pak Hendy, apakah udah hadir Pak Hendy? Halo, Pak Han. Sudah. Wah, Westbike. Nah, itu seragamnya tuh ya. Jadi Pak Hendy ini punya bisnis yang sangat unik, dikasih nama Westbike. Apa nih Pak Westbike? Kalau boleh cerita sedikit Pak Hendy. Ya, jadi Westbike itu adalah suatu jasa pengantaran paket atau dokumen dengan menggunakan moda transportasi sepeda. City Courier ya, lebih tepatnya ya. Seperti itu, Pak. Wow, jadi ini orang sepedaan sambil bawa paket gitu Pak ya. Asik ya, jadi hobinya sepedaan Iya, tersalurkan, dapat duit pula gitu ya, karena dapat jasa pengantaran. betul. Wah, ini keren banget. Betul. Di kota mana aja sudah tersedia layanan Westbike ini Pak Hendy saat ini? Sekarang kita ada di Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Medan. Wow, ambisinya seperti apa nih? Ambisinya apakah akan nambah kota lagi atau cukup segini aja? Ya, insya Allah sih kita bisa bergerak ke nasional ya, seluruh kota di Indonesia gitu. Karena bukan hanya kita menyediakan jasa, tapi ada satu campaign movement yang kita galakan gitu untuk masyarakat Indonesia, yaitu peduli akan lingkungan. Amin, amin. Kami doakan yang terbaik ya. Oke teman-teman, ini Pak Hendy Ya. Rahmat akan cerita tentang bagaimana berbisnis mulai dari komunitas. Ya, saya tertarik banget nih, karena banyak dapat pertanyaan. Komunitas itu kan kumpul-kumpul, ya jualan itu jualan, bisnis itu bisnis, jangan dicampur. Ya katanya gitu nih, kalau bisnis sambil ngumpul nanti nggak serius gitu kan. Tapi kalau kumpul-kumpul sambil jualan nanti teman-temannya pada nggak seneng gitu. Nah ini ceritanya banyak orang yang galau di sini nih Pak Hendy ya. Nanti beliau akan cerita. Tapi tentu saja bukan cuma hal ini, Anda bebas bertanya apapun. Tapi sebelumnya, supaya kita lebih mengenal lagi, Pak, saya akan segera undang Pak Hendy untuk memperkenalkan diri lebih lanjut dan memberikan sharing-sharing materi yang beliau sudah siapkan. Silakan Pak Hendy, silakan. Ya, halo semua. Perkenalkan saya dengan Hendy Rahmat. Saya founder dan CEO dari Westbike Messenger Service. Saya akan bercerita sedikit bagaimana membangun bisnis dari komunitas ini. Berawal tarik ke belakang sedikit tentang brand Westbike ini. Brand Westbike ini dulu adalah toko sepeda di Jakarta Barat, makanya namanya Westbike. Gitu. Jadi dulu pada 2009 saya mulai bekerja di pemerintahan ya, saya tenaga ahli di DPRD DKI. Pada saat 2009 itu ya mulai banyaklah kesibukan yang akhirnya badan yang stamina kurang enak lah, akhirnya pengen olahraga lagi gitu, mulai olahraga kayak mesti olahraga lagi gitu. Akhirnya pada 2009 mulailah saya mulai sepedaan lagi lah, main sepeda lagi. 2009 lalu 2010 itu kan pada saat itu lagi musim sepeda fiksi ya. Musim sepeda fiksi yang seru gitu, komunitas juga seru. Terbesit lah buat iseng-iseng 2010. Lucu juga ya kalau buka toko sepeda. Kebetulan saya punya aset yang dimana asetnya cukup bagus dan belum terpakai pada saat itu. Ya udah, saya mulailah dengan buka toko sepeda sambil saya bekerja di pemerintahan tersebut. Mulai 2010 ya biasalah, toko sepeda, ada bengkel, banyak anak-anak muda nongkrong yang dari pagi sampai malam. Kita terbentuklah komunitas Westbike itu sendiri. Komunitas itu ya kita sering sepedaan malam-malam atau hari Minggu pas Car Free Day gitu. Kira 2 tahun ya mereka sudah terbentuk yang dimana ya mereka udah kayak temen, udah kayak saudara, udah kayak adik-adik saya. Mereka pada sharing, sering berbagi cerita lah. Akhirnya kita deket lah satu sama lain. Lalu 2012 tren sepeda fiksinya meredup. Pada saat itu meredup, yang dimana akhirnya berpengaruh pada penjualan toko sepeda saya. Dan lagi pula juga pada saat itu juga orang sudah mulai udah mulai sangat pintar untuk belanja online. Jadi customer tuh udah bisa belanja online langsung dari luar, dari antar kota di sini gitu. Jadi mempengaruhi sales penjualan toko. Jarang yang akhirnya orang datang ke toko pada saat itu. Lama-lama berkurang, akhirnya pikiran gimana ya.
supaya nih komunitas ini, teman-teman saya ini begitu trennya hilang juga begitu menghilang gitu, pada mencar-mencar gitu. Akhirnya saya pelajari lagi di luar, dari browsing dari internet, dari kultur si sepeda fiksi ini, akhirnya nemulah role bisnis namanya Bike Messenger, kurir sepeda. Saya dalamin lagi karena kurir sepeda yang sekarang ini kan sebuah kultur masyarakat urban gitu. Pelajarin lagi lebih dalam lagi, kira cocok juga kayaknya nih kita implementasikan di Jakarta gitu ya. Karena banyak sering gitu pada saat saya sepedaan di Jakarta benar-benar lebih cepat untuk mencapai apalagi di pusat kotanya ya, di pusat bisnis Jalan Sudirman itu sepeda itu bisa lebih cepat gitu. Dan pada saat saya sepedaan gitu saya melihat wah ini Jakarta kok semakin macet sekali gitu ya, dan kita makin berasa sekali polusinya pada saat itu. Disitulah terbesit akhirnya wah kayaknya bisa nih kita coba jalankan si kurir sepeda ini, karena kita sama teman-teman merasa ya dengan kita bersepeda, dengan kita aktivitas kesehariannya dengan bersepeda itu secara nggak langsung, selain sehat ya kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi polusi, untuk mengurangi kemacetan gitu. Mulailah pada saat itu 2013 awal kita coba kan kebutuhan saya sendiri gitu ya pada saat itu di kantor, yang dimana saya tidak bisa meninggalkan rapat, tapi ada bos saya minta kirimin dokumen atau apa gitu. Saya coba dengan komunitas, dengan teman-teman sendiri gitu di teman-teman Westbike ini. Ya ternyata pas saya lihat, wah kok sepeda cepat juga ya untuk di poin-poin di perkantoran, hal itu kok cepat juga ya. Lebih ngulik lagi dalam bisnisnya, kita belajar dari perusahaan-perusahaan di Amerika, karena perusahaan kurir sepeda itu paling besar banyak di Eropa dan di Amerika. Gitu. Akhirnya saya pelajari lagi dalamnya, ya, bisnisnya, dan 2013 kita rilis lah si Westbike Messenger Service ini. Berawal dari 2 rider pada saat itu, 2 rider itu benar-benar mencoba untuk untuk memaksimalkan pengantaran paket ini. Pada saat itu kebetulan 2013 itu lagi boomingnya sosial media. Sosial media yang dimana orang sudah mulai aktif pakai Instagram, udah mulai aktif pakai Twitter, dan juga orang juga pada pada berjualan, yang punya home industry itu berjualan di sosial media tersebut. Udah mulai kita juga karena dari awal kita sepakat bersama teman-teman kita ingin menyediakan jasa yang ramah lingkungan. Jadi berusaha semaksimal mungkin ya kita total segala sesuatunya apa yang kita kerjakan itu yang benar-benar yang ramah lingkungan. Contohnya seperti promosi, dari promosi kita tidak sudah mengesampingkan banget yang namanya kita sebar flyer, kita bikin flyer segala macam, karena kan orang baca flyer habis itu ya pasti dibuang, akhirnya jadi sampah seperti itu. Kita benar-benar pada saat itu kita memaksimalkan sosial media, kita mulai di boost sosial media di sosial media kita. Dan 2013 itu ya alhamdulillah dari month-to-month akhirnya berkembang. Ridernya bisa nambah, dari teman-teman yang melihat dari 2 rider ini, wah dia enak juga ya, dia sepedaannya dapat tapi dapat duit gitu, udah bisa menghasilkan. Akhirnya dia menarik satu rider, akhirnya pada saat itu ada sekitar 15 sampai 18 rider. Alhamdulillah pendapatan mereka juga terus bertambah, dan pelan-pelan mereka bisa akhirnya mereka bisa tidak bergantung sama tua ya, mereka bisa dapat uang jajannya sendiri. Setidaknya untuk jajan sepeda itu, untuk jajan part sepeda itu mereka tidak perlu minta orang tua.
Gitu. Jadi mereka bisa dari penghasilan mereka sendiri. Berjalan dengan bagus sampai 2015. 2015 mulai bisnis pastilah kita mengalami naik turun ya. 2013, 2014 kita growth-nya cukup bagus. 2015 itu kita mendapatkan benar-benar titik poin yang dimana bisnis kita bisa drop 90%. Pada saat itu ojek online hadir dengan aplikasinya dan juga dengan promonya mereka lah. Bayangin dulu di Jakarta nganter paket dengan biaya 5.000 itu bisa kemana aja, dengan biaya 10.000 kemana aja. Karena strategi bisnisnya ojek online itu pada saat itu marketing mereka kan untuk mensubsidi biaya kirim tersebut gitu. Wah, itu benar-benar terpukul sekali ya kita dulu pada saat itu 2010, 2015 tuh benar-benar wah terpukul banget deh gitu. Biasanya anak-anak tuh bisa dapat banyak ya pendapatannya benar-benar turun 90%. Kira pada saat itu saya discuss sama partner saya karena saya build Westpac ini kita berdua sama sahabat saya. Gimana nih anak-anak terlihat down sekali, anak-anak cukup drop banget melihat pendapatannya mereka yang turun sampai 90%. Kita analisa, setelah kita analisa kita lihat ini pasti bagian dari strategi marketingnya si ojek online ini. Kita lihat aja, coba kita lihat selama setahun ini deh, apakah mereka akan terus dengan cost yang dengan biaya yang 5.000 sampai 10.000 gitu. Karena kalau kita pikir secara logika nggak mungkin lah mengantar paket dengan motor itu dengan cost 5.000 atau 10.000, bensinnya aja sudah berapa gitu. Masa si kurir motornya tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Kita lihat deh setahun. Kalau emang setahun mereka masih bisa berjalan seperti ini, wah baru kita lihat lagi deh nanti ke depannya seperti apa. Benar, akhirnya selama setahun online sudah mulai menormalkan tarifnya. Nah dari situ karena masyarakat kita ya masa Indonesia itu masih sensitif sekali gitu ya. Jadi yang termurah pasti diambil. Itu nggak peduli deh itu nyampah, itu bikin polusi itu mereka masih belum peduli lah untuk hal tersebut. Jadi pasti diambil. Dan benar 2016 orang begitu normal lagi rate-nya mereka pelan-pelan kembali lagi. Nah, balik lagi tadi kalau untuk bisnisnya sebenarnya banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapin gitu karena bisnis ini belum pernah ada di Indonesia gitu. Jadi kita sebagai pionir kita nggak ada benchmarknya. Mungkin perusahaan logistik, perusahaan kurir banyak, tapi yang benar-benar menggunakan sepeda itu saya rasa pada saat itu belum ada gitu. Jadi tantangannya kita nggak ada benchmarknya, nggak ada yang harus kita kejar, nggak ada yang harus ini. Jadi kita benar-benar mengalir aja. Seperti yang Pak Teddy bilang tadi, yang penting konsisten gitu. Konsisten kita mengalir aja. Yang penting kita jangan sampai kita hanyut dalam kegalauan lah gitu loh. Pada 2015 itu yang saya selalu tanamkan sama anak-anak. Yuk, gimana caranya kita supaya konsisten kita bisa bertahan hidup. Tapi ya balik lagi karena alhamdulillah emang dari awal saya bikinnya emang karena passionnya di sepeda. Terus dari dulu dari zamannya habis kuliah itu saya punya cita-cita, punya tujuan, saya pengen punya usaha sendiri. Gitu, pengen punya usaha sendiri yang dimana usaha ini bisa juga selain menghasilkan uang bisa berdampak bagi orang lain gitu. Kira 2015 pada saat bisnis saya drop, alhamdulillah, tapi pada saat itu kita dapat kontrak besar justru. Kita dapat kontrak besar dari salah satu brand Amerika, kita menjadi brand ambasadornya yang dimana keuntungan itu saya bisa bagi ke teman-teman yang lagi pada saat lagi sedih ya gitu ya, lagi sedih, lagi suntuk lah kasar itu dengan pendapatan itu, tapi saya bisa berbagi ke mereka pas itu. Itu cukup untuk selama 2015 dan akhirnya 2016 kita balik lagi normal dan 2016 Februari atau Maret gitu ya, saya dikontak sama JNE
perusahaan logistik nasional gitu ya untuk bekerja sama kita bikin suatu program namanya JNE Eco Courier. Mereka sangat menyambut baik sekali dengan hadirnya ada Westbike karena sekelas JNE pun pada saat itu dia bercita-cita mempunyai armada yang ramah lingkungan. Dengan modal yang besar, dia 2012 dia menginvestasikan 100 sepeda listrik. Tapi mengimplementasikan itu dari kurir motor menjadi kurir sepeda listrik. Yang which is nggak mungkin gitu. Akhirnya cuma cukup 2 bulan, sepeda listriknya mangkrak lah. Akhirnya jadi terpak gitu. Akhirnya tidak bisa berjalan program Eco Courier itu. Akhirnya mereka business development-nya mengulik lagi dan akhirnya ketemu dengan kita. Emang sih awalnya cukup dari tantangan lah di situ untuk kita dari komunitas, dari iseng-iseng akhirnya kita bisa bersinergi sama perusahaan sekelas JNE gitu pada saat itu. 2016 akhirnya kita membadan hukumkan menjadi perusahaan, akhirnya ya udahlah kita di situ menjadi berpikir udahlah ini saatnya kita berubah, dalam arti kita berubah menjadi untuk lebih serius, untuk lebih profesional dengan manajemen yang kita coba bentuk pelan-pelan, satu persatu kita hadirkan dari tingkat manajemennya, dari semuanya lah gitu, jadi kita lebih seriuskan gitu. Kita sampai 2016, dari 2016 itu sampai sekarang ya alhamdulillah cukup akhirnya bisa berkembang terus. Dengan tidak hanya dengan perusahaan logistik dan akhirnya dengan perusahaan-perusahaan e-commerce juga seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Han, introduksinya Pak Han. Ceritanya. Wow. Jadi benar-benar mulainya dari kumpul-kumpul ya Pak Hendy ya. Dari Betul. kumpul pindah ke agak semi profesional dan sekarang menjadi full profesional. Nah, kalau boleh tanya tantangan apa ya? Ada ini lancar-lancar aja ketika beralih dari casual menjadi semi formal, lalu semi formal jadi sangat formal atau berbadan hukum gitu ya? Atau smooth aja gitu Pak Hendy selama ini? Semua seperti bilang tadi gitu. Jadi karena emang ini kita bikin ini nggak ada benchmarknya, nggak ada yang kita uber gitu, nggak ada yang kita targetkan siapa nih yang harus kita kejar gitu. Jadi setiap hari itu selalu tantangan, setiap hari selalu harus kita berimprovisasi gitu. Dan saya sama partner-partner saya tidak ada orang yang backgroundnya logistik gitu. Jadi kita mau tidak mau setiap hari kita belajar dengan akhirnya kita bersinergi dengan JNE, kita jadi belajar banyak belajar sistem logistik di sana. Dari JNE ke perusahaan logistik yang lain ternyata berbeda, kita belajar. Ya intinya terus kita kita hadapin sih tantangan itu, hadapin cobaan itu dengan belajar. Oke, good. Nilai tambah dari Westbike, waktu saya ngobrol dengan Pak Hendy sebelumnya ini teman-teman ya, adalah memang sadar lingkungan ya. Jadi bukan cuma cari duit, bukan cuma menghantarkan barang, tapi ramah lingkungan. Nah, seberapa baik saat ini value ini diterima? Apakah ini sudah menjadi pembeda atau masih dicuekin aja nih, biarin lah gitu, mau sadar nggak sadar yang penting nyampe, yang penting murah. Nah, sejauh ini gimana nih Pak Hendy? Ya, seperti tadi, alhamdulillah sampai orang sudah aware, lebih aware untuk orang akan ada lingkungan gitu ya. Bahkan sekarang perusahaan e-commerce luar gitu ya yang punya cabang di sini, mereka sudah menginstruksikan tahun 2021 adalah tahun ramah lingkungan. Jadi makanya mereka e-commerce tersebut mencari perusahaan logistik yang ramah lingkungan. Gitu. Jadi akhirnya kemarin kita dikontak sama Zalora karena dari globalnya sudah menginstruksikan untuk 2021 ini tahun ramah lingkungan. Alhamdulillah sekarang juga orang udah mulai sadar juga gitu. Banyak akhirnya ketemulah nih kita dengan komunitas-komunitas yang orang-orang sadar lingkungan tuh ketemulah gitu. Disitulah kita bisa bersinergi satu sama lain untuk kemajuan bersama. Ya. Jadi ini membuktikan analisis ya bahwa teman-temannya bahwa generasi milenial
itu memiliki purpose, bukan cuma bertransaksi saja, bukan cuma cari yang paling murah saja. Tentu harga murah menjadi pertimbangan tentu, tapi juga banyak orang sudah mulai mempertimbangkan nilai plus, dan kesadaran akan kelangsungan atau kelestarian lingkungan adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh banyak pembeli generasi sekarang. Oke, Pak Hendy, ada banyak pertanyaan masuk nih ya. Satu pertanyaan dari Ibu Ria. Bagaimana Pak Hendy kiatnya memikat perusahaan besar yang ternama untuk mau menjalin kerjasama nih Pak? Tadi kan ada Zalora, ada JNE, dan mungkin nama-nama lain yang belum sempat disebutkan. Gimana nih Pak caranya untuk membuat beliau-beliau ini percaya dan terpikat? Begitu. Silakan Pak. Ya, oke. Kalau setiap perusahaan pasti ada program CSR-nya. Ya kan, di mana program CSR itu yang ada setiap tahun pasti selalu ada anggarannya lah untuk program CSR. Karena memang kita mempunyai campaign jasa yang ramah lingkungan, jadi movement kita yang kita tawarkan gitu untuk ke mereka. Jadi kita tidak ingin mengambil keseluruhannya, tapi dari program CSR itu dari situ kita bisa masuk. Seperti itu. Jadi jelas program CSR nyata di perkotaan ya banyak, mungkin selama ini mungkin kalau untuk kepedulian alam biasanya nanam pohon segala macam. Cuman nih sekarang ada loh, selain nanam pohon kalian juga bisa untuk mengurangi polusi dengan menggunakan jasa kurir sepeda ini. Itu yang kita tawarkan. Itu yang selalu saya tekankan. Oh, oke. Seberapa sulit masuknya Pak Hendy untuk pertama kali membuka pembicaraan akan hal ini? Wah, tentunya banyak orang yang masih banyak yang masih emang ada ya, emang masih mau ya pakai nganter paket pakai sepeda gitu. Tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka pada bertanya gitu. Ini udah zaman canggih loh, udah pada pakai motor kok masih ada yang pakai sepeda. Tapi ya baik lagi saya yakinkan dengan seperti yang tadi Pak bilang, kita coba in touch ya, kita touch hatinya gitu loh. Kalau sekarang kita ayo dong bersama-sama kita jaga bumi ini, gitu loh. Kita jaga kota kita ini dengan hal-hal kecil ya, walaupun cuma mengantarkan paket, tapi kita sudah melakukan sesuatu. Gitu. Itu yang saya selalu bilang ke mereka. Baik. Wow. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Haris nih Pak ya. Dari Pak Haris nih, sahabat saya dari Surabaya juga. Beliau tanya, bagaimana caranya mencari segmen pelanggan mungkin tepatnya ya, yang dimaksud. Bagaimana caranya mencari segmen orang-orang yang peduli lingkungan? Apakah ada tips dan trik khusus dari Westbike untuk hal ini? Ya, kalau trik khususnya sebenarnya sih kita ngalir aja Mas, ngalir aja Pak gitu. Jadi selama emang dari awal dari berdiri kita konsisten gitu, kita menyediakan jasa yang ramah lingkungan. Jadi kita benar-benar titik poinnya kita menjaga bumi ini, kita menjaga lingkungan ini gitu. Akhirnya ketemulah sama mereka, ketemunya semua dari hal-hal dari promosi sosial medianya, akhirnya ketemu, terus dari sering saya ikut seminar dan segala macam, akhirnya mereka senang gitu dengan konsep Westbike ini gitu, dan akhirnya ya terus sampai sekarang gitu. Kalau ini sih kita mengalir aja sih Pak, apa ini. Ya. Jadi yang saya tangkap sih benar Pak Hendy adalah konsistensi Anda dan konsistensi Westbike untuk mempromosikan environmental friendly. Ini sebenarnya yang menjadi daya tarik juga ya. Jadi ternyata menjual nggak mesti paksa-paksa orang gitu ya. Kalau kita konsisten dengan jati diri kita konsisten dengan value yang kita berikan, seperti Simon Sinek bilang dalam bukunya ya, Start with Why, maka why kita akan menuntun kepada pelanggan-pelanggan yang pas begitu ya. Nah, kurang lebih ini ternyata adalah aplikasi juga dari teori bisnis yang memang banyak orang juga kadang-kadang tidak melakukannya, tapi itu benar ternyata gitu ya. Pak, gimana meyakinkan tim Anda nih? Kan tadinya kan komunitas ya. Komunitas itu kan hampir nggak ada kewajiban apapun. Ya kalau sempat nganter, kalau sempat ambil job gitu ya. Tapi sekarang kan profesional nih. So, bagaimana cara? Putus-putus ya? Oke, saya ulang ya. Jadi, apakah udah lebih baik sekarang Pak Hendy? Putus-putus.
Oke, Sudah. saya matikan video sebentar deh biar lebih ini mungkin signalnya kurang baik. Pertanyaan saya dari Pak, Ya, bagaimana sih meyakinkan atau tepatnya mengkondisikan teman-teman di lapangan ya? Yang tadinya kan sifatnya komunitas itu kan santai. Kalau ada waktu jalan, kalau ada kesibukan mungkin nggak kerja dulu gitu ya. Tapi sekarang kan profesional nih, kita ada ya. partner, kemudian kita ada target, ada tujuan. Tentu saja ini perbedaan yang tidak ada ketika masih bersifat komunitas. Nah, gimana caranya menjembatani dan meyakinkan, termasuk merekrut orang-orang membentuk budaya kerja di Westbike, sehingga kita bisa tetap yang terdepan. Apa yang Bapak lakukan? Oke, kita balik lagi karena emang kita berawal dari komunitas gitu. Jadi sampai sekarang pun dalam kerja, dalam suasana kerja pun juga kita tetap apa ya mengedepankan pertemanan lah gitu ya, mengedepankan pertemanan gitu. Dalam arti kalau kerja ya di kantor ya kita serius gitu ya. Tapi kalau di luar kantor ya kita balik lagi kita berteman gitu. Jadi unsur-unsur pertemanan itu yang tetap selalu kita jaga dan apa ya bersama teman-teman kita rangkul lah. Terus kan untuk di manajemen Westbike ini benar-benar semua dari karir, dari kurir gitu loh. Dari kurir, yang berawal dari teman, dari kurir, dan pelan-pelan kita lihat berpotensinya di bidang apa. Di operasional, di marketing, atau di general affair, itu yang kita analisa sama saya sama teman saya tuh, sama partner saya itu saya lihat seperti itu gitu. Jadi itu baru kita lihatlah jenjang karir mereka, sehingga mereka yakin kalau oh ya benar, ternyata gue nggak cuma di kuliah aja nih gitu loh. Jadi gue bisa ternyata gue punya ada tujuan lah di Westbike ini gitu. Selain jadi kurir, oh ternyata gue bisa jadi PIC nih. Selain kita operasional lapangan wilayah PIC gitu ya. Bisa jadi PIC. Terus yang dari PIC sekarang bisa jadi manajer atau istilah kita kapten gitu. Bisa jadi kapten. Ada deputi, ada segala macam. Jadi benar-benar kita bentuk jenjang karirnya dari pertemanan, dari menjadi kurir sampai akhirnya menjadi di back office ini. Tentunya selalu sih dari saya sama partner saya berdua tuh lalu kita mengedepankan, kita ingat jati diri kita dulu, kita dari komunitas, kita dari pertemanan gitu. Jadi itu kita pilah-pilah yang kita dalam menyusun anak-anak, dalam membentuk anak-anak juga apa ya, kedekatan emosional itu kita bedakan lah gitu. Jadi kalau sama mungkin kalau atasan sama bawahan mungkin kita bisa wah maki-maki itu, tapi enggak. Di sini kita ajak baik-baik, ngobrol baik-baik. Kita ya sebagai teman lah. Ada unsur seperti itu. Itu, Pak. Oke, menarik banget ya. Jadi teman-teman kita perlu belajar banget dari Westbike. Ini ada 2 titik ya. Satu, keberanian untuk menerobos suatu ranah baru yang tidak ada Ya, benchmarknya. Ya kadang kita mau nanya apa bingung karena ini belum umum nih usahanya begitu. Tapi betul. beliaunya dengan temannya punya keyakinan. Nah, punya keyakinan. Kenapa kok bisa yakin banget? Nah, ini pelajaran kedua, karena dilandasi oleh why, oleh value, yaitu ingin berkarya atau at least tidak memperparah kerusakan bumi, begitu ya. Nah, dengan tetap Betul. mencari penghasilan, tapi dengan cara yang baik. Nah, 2 hal ini kita perlu belajar. Nah, di bisnis Anda sendiri seperti apa nih, teman-teman? Apakah sudah mulai mengadopsi pola pikir seperti ini? Jika sudah, silakan diteruskan. Jika belum, harus segera dimulai, karena kemungkinan akan menjadi breakthrough, terutama di masa milenial dan di masa pandemi ini. Oke, Pak Hendy, ada pertanyaan nih dari Ibu Ida, dari Mbak Ida ya. Selain konsisten, apakah ada lagi tips untuk tetap bertahan dalam menjalankan bisnis? Ya, jadi kami udah melihat konsistensi dari Mas Hendy ini. Apalagi Mas tipsnya sehingga bisa terus menjalankan bisnis dan berkembang terus? Silakan Mas Hendy. Tentunya ya itu balik lagi selain konsisten juga masih apa ya, tentunya haus untuk belajar, haus untuk gitu. Jadi karena kita pikir lagi, kita juga banyak cita-cita
bisa dapatkan sampai saat ini gitu. Karena tentunya apa ya, sih yang pengen masih terus berkarya, masih terus mengejar mimpinya. Jadi ya itulah semangat sih, tentunya semangatnya yang harus dijaga. Impiannya berarti ya. Apa sih impiannya kalau boleh saya tuh, Pak Hendy? Ternyata ini membuat jadi Putus ya, Mas? semangat gitu. Yes, Pak Hendy. Kayaknya ini ya. Impiannya apa, Mas Hendy? Putus-putus. Oke, saya putus, ketik aja ya. Mas. Saya ketik aja ya. Ya. Oke, di chatboard nih ya, Mas Hendy. Nah, ini saya udah ketik nih. Apa sih impiannya yang membuat bertahan tadi dan berkembang dalam menjalankan bisnis? Kalau boleh di-share. Kalau kita di impiannya tentunya pengen satu, ya pastilah orang buat usaha pasti pengen usahanya jadi besar gitu ya. Kalau set goal kita pengen ini menjadi perusahaan logistik ramah lingkungan tuh yang gini, ada kalau kasarnya kita ada yang kita kejar itu tentunya ada satu perusahaan logistik kurir sepeda di Belanda, itu dia bisa sampai punya 1.000 kurir gitu. Itu yang kita kejar gitu. Kalau untuk di Asia Tenggara, Indonesia jadi benchmarknya tentu untuk perusahaan-perusahaan kurir di Singapura, di Malaysia, mereka melihatnya ke Indonesia. Tapi kalau di Asia kita lagi ngejar Jepang sudah hampir bisa bersama lah. Mereka kaget gitu ya, yang dimana punya kurir sepeda, benar-benar sepeda itu sampai ratusan Westbike bisa gitu ya. Itu yang kita kali kejar. Dan di Belanda salah satunya itu. Tapi yang pasti kalau untuk impiannya ya usaha untuk mensejahterakan teman-teman sih. Lebih mensejahterakan teman-teman. Oke. Justru jadi teman-teman ini ya yang menjadi motivasi ya. Makanya kalau sesuatu, nah ini pelajaran banget juga nih, kalau kita sesuatu berawal dari komunitas, maka ikatan pertemanan ini nggak bisa lepas gitu ya. Jadi baik dari kita kepada beliau atau kepada mereka kepada kita. Wow, asik banget. Kita perlu belajar nih ya. Mas, satu pertanyaan yang dari tadi saya mau nanya, saya mikir nih, tanya enggak, tapi saya wajib tanyain aja deh kalau gitu ya. Kan ini gini nih, kan akan memancing pesaing lah. Saat ini Westbike nggak punya pesaing karena memang orang belum kepikir ke sana. Anda memikirkan sesuatu yang nggak ada. Tapi dengan tren, kemudian tadi seperti e-commerce asing juga mulai mensyaratkan ramah lingkungan dan seterusnya, tentu akan muncul pesaing. Pasti ya dalam waktu dekat ini akan muncul kurir sepeda yang lain ikut-ikutan. Gitu. Nah, gimana nih tips dan triknya, persiapan apa yang sudah dilakukan Westbike sehingga ketika ada pesaing tetap bisa menjadi yang terdepan? Tipsnya nggak ada, Mas. Justru kita senang kalau ada pesaing. Gitu. Karena tipsnya nggak ada, tapi justru kita lebih senang kalau ada pesaing. Gitu. Wah, bikin kaget. Jadi ada jawabannya nih. Ada challenging lagi buat jalanin usaha gitu. Karena benar, Mas, susah banget kita jalanin bisnis yang nggak ada benchmarknya, Mas. Kita nggak tahu mesti ngapain. Kita mencoba benchmarknya perusahaan kurir luar. Kita bicara perusahaan kurir sepeda di Amerika gitu ya. Ya. Kita pelajarin lagi, ternyata beda ya kulturnya di kultur jalanan di Amerika dan di Indonesia tuh beda gitu loh. Mereka nggak punya kurir motor, ojek online nggak ada kompetitornya seperti itu. Mereka nggak punya mungkin office boy mereka nggak punya gitu. Jadi benar-benar mereka terpakai sekali si kurir sepeda ini gitu. Sekarang kalau kita ojek online ada gitu ya, dan kompetitor motor-motor skuter itu lebih banyak gitu. Ke 2019 kita dari Westbike menjadi mengorganize kejuaraan dunia kurir sepeda di Indonesia. Gitu. Wow. Jadi setiap tahun, jadi saya cerita sedikit ya. Jadi setiap tahun itu ada kejuaraan dunianya, Mas, kurir sepeda. Kejuaraan dunia kurir sepeda yang setiap tahun itu pindah-pindah negaranya gitu. Jadi kayak olimpiade lah. Gitu. 2007 Westbike aktif mengikuti kejuaraan dunia dari 2015 di Melbourne,
2016 di Paris, 2018 di Montreal, 2017 Montreal, 2018 Riga, 2019 Jakarta. Untuk menjadi tuan keren rumah, banget ya. untuk menjadi tuan rumah kita harus bidding. Jadi benar-benar ngebid sebagai kita ya kayak Olimpiade lah kita ngebid gitu ya. 2017 di Montreal kita ngebid Indonesia, kita memperkenalkan bahwa kurir sepeda itu sekarang ada di Asia Tenggara, begini-begini segala macam. Kita pengen mereka datang untuk ke Indonesia, lihat dan mensupport si kurir-kurir sepeda ini. Karena juga kita butuhlah dukungan dari mereka. 2017 kita menang bidding, kita mengalahkan Los Angeles pada saat itu. Akhirnya 2019 kita jadi tuan rumah. Begitu mereka datang ke Indonesia, mereka pada bilang, gila, jadi kurir sepeda di Indonesia, di Jakarta khususnya itu orang gila semua. Kenapa? Gue nggak bisa hidup nih, gue nggak bisa ngebayangin lo ngadepin skuter-skuter ini di kemacetan, yang tiba-tiba dari lurus tiba-tiba dia belok, itu benar-benar, kita belum punya jalur sepeda. Kita belum punya jalur sepeda yang terproteksi, kita belum punya jalur sepeda yang aman, jadi benar-benar liar sekali di jalanan. Gitu mereka ngerasain jalan di Jakarta, mereka, oh pantesan ya, gitu ya. Mereka melihat kita tuh, wah miss banget. Mereka lihat ada video testimoninya kalau di video-video CMWC kejuaraan dunia itu, mereka setelah di Jakarta mereka ngasih testimoni yang dibilang, wah ini benar-benar gila deh. Jadi kurir sepeda di Jakarta tuh benar-benar gila deh. Jangan main-main dong sama orang dia Jakarta. udah compare gitu sama ya. di Meksiko, dia udah compare sama di Tokyo. Ini benar-benar beda sekali dia bilang. Dan mereka salut lah gitu. Dan ya mereka mungkin kalau di Amerika benchmark kompetitornya sesama perusahaan kurir, tapi kalau ya sekarang lo lihat deh, saya bilang lo lihat deh di Jakarta, kompetitor kita bukan sama kurir sepeda, tapi ada kurir-kurir yang menggunakan skuter ini, saya bilang itu yang mereka lebih agresif sekali. Wow, ya. Yang lebih seperti itu, Mas. Wow, asik banget nih. Saya jadi ingat beberapa film Hollywood yang ada ada adegan kurir sepedanya gitu ya. Lara Croft antara lain ya. Pengen nonton lagi nih habis ini. Iya, benar. Lara Croft itu ya, yang kedua ya. Ya, benar. Itu kan yang ketiga apa gitu? Yang terakhir itu ya. Nah, asik banget. Dan Dari ada beberapa sepeda. tuh Dia di siapa? Inggris loh. Benar, di London. Nah, ternyata luar biasa ini ya. Oke, ada 2 pertanyaan terakhir. Waktunya mepet, tinggal 5-6 menit lagi. Pak Rudi tanya, tapi saya kayaknya kurang jelas, Pak Rudi, kalau bisa dijelaskan maksudnya. Yaitu kerjasama dengan pabrikan dan endorse. Gimana, Pak? Gimana nih maksudnya seperti apa? Saya pribadi kurang jelas, jadi mohon diperjelas. Sementara saya akan pergi ke Ibu Dwi ya, ke Ibu Dwi Ratna. Nanti kita kembali ke Pak Rudi lagi. Ibu Dwi Ratna nanya nih, gimana pemodalan bisnis berbasis komunitas? Dan jika ada beberapa pemodal, gimana sih tips pembagian termasuk pembagian keuntungan sehingga lebih tidak rawan sengketa begitu, Mas Hendy? Oke, kalau dulu benar-benar modal. Saya bilang tadi di awal, saya memanfaatkan aset yang ada gitu. Saya punya ada ruko 1 lantai yang untuk dijadikan toko. Dan akhirnya 2013 itu saya rubah tokonya menjadi kantor gitu ya. Kalau untuk modal awalnya dulu karena kita dulu belum pakai aplikasi, kita dulu untuk bikin cetak buku bon sama kartu nama gitu. Jadi modalnya dulu sih cuman 2,5 juta ya. Awalnya dulu 2,5 juta untuk bikin cetak bon, karena kan butuh pengantaran paket dokumen kan perlu tanda terima segala macam. Itu yang kita pakai. Modalnya seperti itu, modal awalnya. Dan kesini 2016 berjalan sama JNE, kayak kita benar-benar perlu ekspansi lebih cepat lagi untuk bergerak lebih cepat lagi. 2017 kita udah masuk angel investor. Gitu. Angel investor. Nah, jadi ini. Kalau untuk pembagiannya kita bagi hasil benar-benar, karena rider-rider ini mitra, semua mitra sekarang jadi mitra kita gitu. Ya, jadi bagi hasil dari setiap hasil keberhasilan pengiriman
paket tersebut. Itu bagi hasilnya kita 80-20. Wow, oke. Thank you atas pemberitahuan yang Bahas. menarik ini. Bisa. Wah, ternyata asik banget ya dari modal 2,5 juta berkembang dan relatif cepat ya 2015-16 sampai sekarang hanya 5-6 tahun. Jadi kalau kita berbisnis dengan function dan dengan value yang benar, I think kita bisa grow the business secara organik tapi cepat juga. Oke, pertanyaan terakhir ya, Pak Hendy, waktunya mepet banget. Pak Rudi udah menjelaskan maksudnya nih. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Pak Rudi bertanya, apakah sudah ada penjajakan dengan pabrikan atau endorse? Nah, kalau mungkin udah jalan, seperti apa yang udah dilakukan? Kalau belum jalan, apakah memang ada planning dan rencana ke sana? Gitu, Mas Hendy, silakan. Putus-putus, Mas Han, putus-putus. Oke, pertanyaannya ada di chatboard, mungkin kita bisa monitor sama-sama. Dari Pak Rudi H. Ya, Pak Rudi H. mengatakan atau menanyakan, apakah sudah ada kerjasama dengan pabrikan dan endorse? Apakah ada penjajakan? Dan bagaimana strateginya kalau sudah? Atau mungkin rencana ke depannya seperti apa terkait dengan kerjasama dengan pabrikan dan endorse? Oke, kalau untuk pabrik belum ya. Kalau endorsement ya setiap tahun ada beberapa kerjasama sama endorsement perusahaan-perusahaan lokal ya. Karena kan setiap tahun mereka sudah mulai melihat lah nih tiap tahun Westbank aktif gitu untuk mengikuti kejuaraan dunia gitu ya. Jadi mereka biasanya pada saat event-event tertentu aja mereka endorsement-nya seperti itu. Sangat welcome sekali. Kalau emang ada yang punya visi misi yang sama, punya campaign yang sama, kita sangat welcome sekali. Oke, good. Jadi ini masih rolling dan masih akan berkembang dan kita bisa sama-sama untuk bagi yang punya kesamaan visi diundang secara terbuka untuk sama-sama mewujudkan dan mengembangkan bersama-sama. Gitu ya Pak Hendy ya? Ya. Good, nice Pak Hendy. Terima kasih banyak. Waktu kita mepet dan udah habis ternyata. Jadi saya dapat banyak pelajaran hari ini. Saya doakan sehat selalu, semangat selalu, dan selalu berkembang. Dan kita akan in touch terus untuk melihat perkembangan Westbank ke depannya seperti apa. Thank you. Terima kasih banyak Pak Hendy. Sampai ketemu dan kita akan ngobrol lagi nantinya. Teman-teman, terima kasih. Teman-teman, pembicara ketiga kita, Pak Tony Sartono udah siap dan sebentar lagi beliau akan naik panggung. Jadi siapkan pertanyaan baru, siapkan kertas baru, dan dalam waktu 30 detik kita akan masuk ke sesi berikutnya. Oke.